Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas seputar tenaga kerja dan hubungan industrial part kedua, terutama tentang peraturan dan persyaratan untuk mendapatkan pesangon bagi karyawan di suatu perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Namun sebelum kita membahas video ini lebih lanjut, ada baiknya para sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari literatur hukum. Sahabat literatur hukum sekalian, bagi Anda karyawan baik itu di perusahaan swasta maupun di perusahaan negara, mungkin Anda sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata pesangon. Nah, sekarang kita akan membahas pesangon lebih dalam. Pesangon adalah sejumlah uang yang diberikan kepada karyawan ketika berakhirnya masa kerja atau pemutusan masa kerja. Uang tersebut merupakan penghargaan dari pekerja atas masa kerja karyawan tersebut maupun berakhirnya masa kerja. Uang ini juga merupakan salah satu uang kompensasi pekerja yang wajib diperhatikan oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Dasar hukum pesangon bagi karyawan itu adalah Undang-Undang Nomor 13 tentang tenaga kerja, itu yang dikeluarkan pada tahun 2013, terutama di pasal 150 dan 156 ayat 1. Bagi karyawan yang mungkin bertanya-tanya apa itu bentuk sebagai karyawan tetap atau karyawan outsourcing atau kontrak, ataupun juga karyawan buruan harian lepas, apakah karyawan-karyawan ini mendapatkan pesangon? Saya jelaskan, mendapatkan pesangon atau Anda berhak mendapatkan pesangon. Kalau mungkin karyawan tetap, mereka tidak risau lagi, sudah dipastikan mendapatkan pesangon. Yang menjadi risau ini terutama adalah karyawan kontrak dan karyawan buruan harian lepas. Nah, apa dasar hukumnya Pak Dian bisa mengatakan bahwa karyawan harian lepas mendapatkan pesangon? Yaitu adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 100 tahun 2014 ya, atau saya ralat ya tahun 2004. Nah, itulah dasar hukumnya bagi karyawan buruh harian lepas yang sudah bekerja lama ya, mungkin setahun lebih ke atas, itu Anda akan berhak mendapatkan pesangon ketika Anda diputuskan hubungan kerja atau Anda mengundurkan diri dari pekerja di perusahaan tersebut, baik itu perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Nah, di dalam hal ini saya akan menggolongkan itu ada tiga kategori pesangon ya. Yang pertama itu uang pesangon itu sendiri. Uang pesangon ini adalah uang yang diberikan dari perusahaan atau dari orang pemberi kerja kepada karyawan atau kepada pekerja yang sudah bekerja sesuai dengan gaji pokok dan gaji tetap, ditambah tunjangan-tunjangan dan ditambah uang makan, mungkin uang minum dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Nah, berdasarkan standar gaji pokok dan tambah dengan gaji tetap dan terus sebagainya tadi, itu ada yang namanya uang penghargaan masa kerja. Apalagi semakin lama Anda bekerja, semakin besar juga uang penghargaan masa kerja.
Nah, bagaimana dengan orang yang diberhentikan karena sakit? Ya, tetap mendapatkan, tapi mungkin dia akan mendapatkan lebih kecil karena dia sudah mendapatkan tunjangan-tunjangan lain selama dia sakit. Nah, kemudian kalau dia mengundurkan diri karena usia, ya, usia sudah lanjut, bekerja sudah puluhan tahun, mungkin lebih besar untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Nah, kemudian itulah tadi ya 3. Kemudian yang baru 2. Kemudian yang ketiga itu uang pengganti hak. Nah, uang pengganti hak ini bisa kita dapatkan misalnya kita mengundurkan diri, karena kan harus diberi surat pengunduran diri itu 30 hari sebelum hari pengunduran diri kita. Nah, mungkin kita masih mendapatkan hak untuk cuti, kemudian hak karyawan, ongkos makan dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan uang pengganti hak. Nah, uang pengganti hak ini diatur juga di pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ayat pasal 156 ayat 4 ya, yang disebutkan bahwa setelah PHK pemutusan hubungan kerja, mantan karyawan juga berhak untuk mendapatkan uang pengganti hak. Contoh uang pengganti hak adalah cuti tahunan yang belum gugur atau belum diambil, kemudian biaya pengganti perawatan, pengobatan, perumahan yang sudah ditentukan sebesar 15% dari uang penghargaan masa kerja apabila telah memenuhi persyaratan yang sudah disepakati oleh perusahaan dan karyawan. Kemudian biaya transportasi bagi karyawan pada umumnya dan biaya-biaya lain yang sudah disepakati tadi. Kemudian bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan pesangon tadi? Nah, persyaratannya adalah yaitu pertama kita karyawan ya, entah itu karyawan tetap, entah itu karyawan kontrak, entah itu karyawan buruan harian lepas. Itu dulu modalnya. Jadi kemudian setelah itu kita mengajukan permohonan, baik itu kita mengundurkan diri atau kita di PHK atau karena kita sudah lanjut usia. Jadi ketika ketiga persyaratan tersebut sudah terpenuhi, kita ajukan permohonan. Kemudian permohonan tidak dikabulkan, maka kita akan melakukan somasi. Setelah somasi ada pertemuan ataupun tidak ditanggapi, kita akan mengajukan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk diselesaikan secara biparti atau triparti. Nah, ketika itu tidak, hasil dari laporan kita di Depnaker tadi, mungkin nanti ketika tidak ketemu ada rekomendasi untuk diajukan kepada pengadilan PPHI di provinsi-provinsi yang sudah ada pengadilan PPHI-nya. Nah, kemudian apa dasarnya? Karyawan menuntut kerja tadi itu adalah dasar hukumnya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ya, tahun 2013 tentang tenaga kerja. Kemudian ada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep/100 Men/6 2004 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja. Jadi saya tegaskan juga ini bagi buruh harian lepas tetap mendapatkan pesangon, baik itu Anda mengundurkan diri, Anda di PHK atau Anda tidak diberhentikan kerja karena sakit, itu Anda akan mendapatkan hak tersebut. Itulah penjelasan singkat tentang hak-hak untuk mendapatkan pesangon. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, silakan tuangkan di kolom komentar di bawah ini, nanti akan saya jawab. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.